Sekarang sudah menuju tempat parkir Pura Besakihnya. Swastiastu semeton, apa kabar hari ini? Balik lagi bareng saya di Hobi Touring. Perjalanan kita hari ini akan menuju Pura Besakih. Kira-kira dari jarak tempuh sekitar 15 km dari rumah saya, karena masih dekat juga dengan Pura Besakihnya. Jadi hari ini perjalanan menuju Besakih untuk persembahyangan, karena besok tanggal 26 itu udah nginep, atau istilahnya untuk berakhirnya Piodalan di Pura Besakih. Jadi perjalanan kita hari ini santai saja. Ada dua jalur yang nanti kita akan lewati, yaitu ke Selat atau Muncan, kemudian menuju daerah Menange. Jadi kita akan merekod beberapa perjalanan kita. Sekaligus ini juga untuk mencoba kamera GoPro saya yang baru. Bagaimana kualitasnya, apakah ada perbedaan atau tidak, bisa tolong disampaikan di kolom komentar. Untuk edit videonya masih tetap sama, tidak ada perubahan. Aplikasinya tidak ada berubah, cuma perangkatnya aja, kameranya aja sekarang. Untuk beberapa perjalanan sama seperti kebiasaan saya yang dulu, tidak akan banyak ngomong. Jadi silakan nikmati perjalanan, nikmati jalanan tanpa ada suara yang mengganggu. Karena saya sukanya seperti itu, menikmati perjalanan, kadang nggak ngomong apa-apa, ya udah diem, menikmati suasana sekitar tanpa ada suara siapapun. Ini sekarang menuju daerah Selat, dekat dengan kantor camat. Di sini beberapa jalan ada yang tidak rata, jadi kita mesti berhati-hati. Memang kalau kelihatan dari jauh tuh mulus, tapi kalau udah kita lewati tuh baru nih kelihatan nggak ratanya. Nah, ini untuk jalanan di depan kantor camat Selat. Kondisinya ya bisa dilihat sendiri, kondisinya seperti ini karena truk besar banyak yang lewat. Perbaikan seingat saya dari waktu saya SMP 9 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ada sih perbaikan minor, tapi nggak keseluruhan. Nih, truk pengangkut galian di sini juga cukup padat. Kita mesti sabar dan lebih banyak mengalah, karena mereka tuh bawa beban muatan yang cukup besar. Kalau terlalu ke pinggir truknya, kadang mereka khawatir jalannya amblas. Jadi kita yang mesti mengalah untuk kendaraan-kendaraan kecil. Ini juga untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk truknya aja, kebaikan bersama juga. Karena di jalan nggak perlu saling ngotot, karena ini kita nggak tahu emosi setiap orang kayak gimana, nggak tahu juga apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lalui. Jadi kita mesti harus sabar. Sekarang saya mau beli bensin dulu di Pertas Shop. Mudah-mudahan udah buka. Kalau udah buka sih bisa lah. Sekarang sudah masuk daerah Muncan. Perjalanan kita tinggal sedikit lagi, karena itu jaraknya emang deket. Hanya saya milih itu hari-hari terakhir biar bisa santai. Dan semoga nggak terlalu ramai, jadi bisa kita merekod beberapa kegiatan di sana. Ini Bapak di sub mungkin untuk patroli udah berangkat di sana.
Udah mulai kelihatan macetnya karena memang jalan padat, terutama truk-truk muat pasir yang kayak gitu. Sekarang sudah menuju Pura Besakehnya. Saya nggak tahu ini di mana. Ya jelas ya akan menuju Besakehnya lah. Kendaraan cukup padat. Terlihat dari pakaian yang mereka gunakan di pakaian-pakaian sembahyang semua. Jadi nggak mungkin kan mereka ke Batur sembahyangnya lewat sini. Yang jelas mereka sudah selesai dari Besakeh sembahyang. Saya baru menuju ke sana. Suasana pagi sangat sejuk, udara juga sejuk, cuaca juga bagus. Semoga tetap seperti ini sampai nanti pulang dan nggak ada hujan ataupun gerimis. Jadi kita bisa menikmati perjalanan hari ini lebih bahagia lagi. Sekarang sudah menuju tempat parkir Pura Besakehnya. Kita belum tahu kemana arah untuk parkirnya ini. Apakah boleh ke kanan atau ke kiri? Kita ikut aja. Oke, ini parkirnya. Itu masih ada beberapa pembangunan lagi. Ini juga parkirnya sudah sangat megah, sangat bagus. Kita nggak tahu mana masuknya ini. Masuk lewat parkir kah? Atau mana? Salah. Balik. Tersesat. Kira kita balik lagi. Parkirnya sini. Karena sana rambu-rambunya saya nggak lihat. Makanya kok aneh rasanya. Harusnya kan ke kiri. Oh, udah ada jelas. Wis, keren. Oke, masuk roda 4. Itu ada roda 4. Keren. Oh. Nah, tadi dibagi parkirnya, parkir roda 2 dan 4. Kita masuk ke gedung parkirnya. Masuk. Kita isi dulu dari sini. Oke, sekarang kita sudah sampai di Pura Besakeh. Di sebelah belakang saya itu parkir motor dan di sebelah kirinya itu adalah parkir mobil. Jadi dari atas juga ada beberapa mobil yang lewat. Kita lewat trotoar untuk lebih amannya. Karena tadi sempat menyeberang. Ingin juga lihat beberapa situasi lalu lintas berikut. Saya akan nanti hadap ke depan karena view di depan itu lebih bagus daripada view ke belakangnya. Jadi kita bisa lihat beberapa view yang untuk pertama kalinya saya kesini setelah masa renovasi. Nah, ini situasi masuk dari pelataran yang tingginya ini. Kita bisa lihat pemedak masih rame karena besok adalah tanggal 26 hari nginap atau penutupannya. Suasananya masih terasa sangat bagus, sama seperti perjalanan kita ke Pasar Agung dulu. Kita juga seolah-olah merasa berjalan menuju arah gunung puranya karena dekat gunung, di bawah gunungnya banget. Jadi kita bisa lihat beberapa hal. Oh, kita berarti harus melukat dulu sini untuk pembersihan. Karena tadi kita lewat jalan-jalan beberapa hal tadi. Saya bisa ambil di sini dulu.
Nah, tadi setelah kita melukat ke pengelukatan, salah satu cara untuk pembersihan secara niskala atau secara rohani, karena perjalanan kita tuh di jalan melewati banyak hal. Jadi sebelum memasuki bangunan-bangunan suci memang seharusnya kita melukat dengan tirta yang sudah disediakan. Karena di pura juga banyak hal yang kita lalui sebelum masuk ke pura. Jadi memang sudah seharusnya kita untuk melukat sebelum ke pura tersebut. Oke, kalian bisa lihat di belakang saya seperti ini suasana dan situasinya cukup tertata rapi. Jadi kita bisa jalan-jalan santai di sini. Fasilitas untuk difabel juga lengkap, ada guide blognya, ini masih tertata bagus. Serta produk lain berbahan plastik sekali pakai. Pemandat atau pengunjung dilarang keras membuang sampah sembarangan di kawasan suci Pura Agung Besaki. Berkewajiban membawa pulang semua sampah yang dihasilkan. Pemandat yang membawa sarana upakara yang sudah dihancurkan atau lungsuran dilarang keras membuang sisa lungsuran di kawasan suci Pura Agung Besaki. Berkewajiban membawa pulang kembali sisa lungsuran. Pemandat organik serta menjaga keaslian lokasi. Pelaku UMKM pengguna kios dilarang keras menyediakan dan menggunakan sanitizer, tes langsung, styrofoam, serta produk lain berbahan plastik sekali pakai. Pemadam atau pengunjung dilarang keras membuang sampah sembarangan di kawasan Pura Agung Besaki. Jadi hal wajib kita kalau sembahyang ke Besaki adalah sembahyang ke Pura Pedarman. Ini saya mau balik lagi karena salah jalan ternyata, karena ada beberapa bangunan yang baru, jadi nggak ingat kemana jalannya. Bukan berarti lupa dengan Pedarman, tapi memang jalannya aja, perasaan di sini ternyata bukan kayak gitu. Nah, untuk menuju Pedarman ini kita bisa lewat beberapa jalur, bisa dari yang tadi yang nyasar cuma nanti agak naik. Ada sebelumnya itu juga bisa lewat ke kanan. Ini kita lewat jalur yang paling tinggi, paling atas, jadi nanti kita langsung turun, bisa langsung menuju ke Pedarman. Nah, kalau kita tadi lewat yang ke kanan bisa lewat tembusnya di sini. Yang paling atas tembusnya juga di sini. Sebenarnya sama, akan menuju satu tujuan. Hanya biasanya tergantung arus lalu lintas orang, padatnya atau enggak arus orangnya, itu aja yang bedakan sebenarnya. Ini tetap sama kecuali kalian nyasar. Saat memasuki Pedarman atau di Pura Penataran diusahakan mesandarkan dulu sebentar atau istirahat untuk menenangkan nafasnya. Selain itu juga biar kalian nggak buru-buru untuk melanjutkan ke persembahyangan selanjutnya. Ini namanya balai pesandakan atau istilahnya kita dapat untuk istirahat. Nah, oke, tadi setelah selesai sembahyang di Pura Pedarman, hari ini kita akan melanjutkan sembahyang ke Pura Penataran, ke pura utamanya. Jadi ada beberapa hal yang nggak mungkin record lagi, nanti kita akan sambung lagi. Akan menuju jalur yang ke bawah, kita akan coba. Karena tadi kita naik ke lewat jalur yang lainnya, jadi sekarang kita lewat jalur yang lain lagi. Intinya semua bisa menuju ke Pedarman masing-masing.
Nah, ini untuk di belakang pura penatarannya. Bukan di belakang ya. Sudah di pura penataran tapi masih di belakangnya. Nanti kita akan sembahyang di sana, tepat di depan pelatarannya. Nah, sekarang saya sudah selesai sembahyang di Pura Pedarman. Itu juga sudah selesai sembahyang di Pura Penataran. Ini mau melanjutkan untuk membeli makanan. Berhubung karena saya vegetarian, terpaksa cuma bisa beli sate babi aja. Jadi kita akan cek apa aja dari sini makanan. Ini sekarang saya mau pulang. Jadi cukup melelahkan tapi juga menenangkan. Karena tadi cuma 2 lokasi sembahyang, situasi juga tidak terlalu padat. Ada beberapa pemuda yang ramai lancar istilahnya. Jadi nggak akan terlalu macet karena juga ini hari-hari terakhir yang biasanya padat sama pemuda biasanya hari libur, Jumat, Sabtu atau malam minggunya itu biasanya ramai yang dari luar-luar Kabupaten Karangasem. Jadi biasanya dipenuhi oleh pemuda-pemuda luar kabupaten tersebut. Jadi biasanya seingat saya seperti itu polanya. Jadi kalau tahun depan kalian ada kesempatan untuk bersembahyang, diusahakan hindari pada malam minggu terutama itu, karena itu akan sangat padat oleh pemuda. Jadi silakan atur jadwal kalian agar bisa tangkil ke Pura Besakih. Jadi minimal bisa sekali seumur hidup kalian bedak atau sembahyang di Pura Besakih ini. Sini kita melewati beberapa kios-kios losmen. Ada souvenir-souvenir, jadi kalian bisa membeli souvenir khas warga di sini. Area kanan saya adalah tempat untuk istirahat. Jadi kalian bisa beristirahat setelah selesai sembahyang. Di sini ada area untuk istirahat, bukan di pelataran yang tadi.
tempat kita belanja. Karena di sana pasti akan banyak orang yang berlalu lalang. Di sini sudah disediakan, jadi mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan sangat baik ini. Sekarang saya sudah di jalan menuju tempat parkir. Perjalanan tadi cukup melelahkan. Kira-kira sekitar 1 km kita akan menuju tempat parkir. Jadi saya sudah beli beberapa makanan, jadi nanti kita bisa makan untuk menambah energi kita selama perjalanan. Di sini secara fasilitas saya berterima kasih karena juga sudah bagus dan lengkap, fasilitas difabel pun juga disediakan. Seperti kemungkinan untuk tahun depan pohon perindangnya sudah tumbuh dengan baik. Itu harapan kita semua. Sekarang kita hanya perlu menjaganya saja, menjaga apa yang sudah ada. Ini juga sudah disediakan mobil listrik gratis bagi penyandang difabel dan juga juru-juru bangku. Itu informasi sementara yang saya dapatkan. Istri Pak, sudah sangat ini ada Bandungnya. Nah, itu tadi ada ibu-ibu yang melakukan kebersihan sekitar sini. Harus lebih banyak seperti itu, mengayah, membersih. Saya dengar tadi dapat informasi katanya dari Pakis atau Paikatan Keramu Istri. Jadi seharusnya kita sudah mulai menyadari walau kebersihan inilah milik kita bersama. Jadi kita harus ikut menjaga kebersamaan. Ini ibu-ibunya sebelah saya. Oke, semangat untuk ibu-ibu untuk melakukan kebersihan. Dan kalau bisa kita ikut menyadari kebersihan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya 1-2 orang. Karena jarang jalan, kebanyakan motoran, jadi kaki itu terasa manja. Sesekali biar sehat jasmani dan juga rohaninya, karena kita salah satu alasan kenapa saya suka bersembahyang sambil motoran, karena untuk kesehatan jasmani dan juga rohani kita. Oke. Salah satu ikon yang sering digunakan untuk berfoto karena memang desainnya itu bagus. Perpaduan antara desain modern dan tanpa meninggalkan aspek seni dan budaya kita. Bisa terlihat dari hiasan lampunya, ada ukiran-ukiran bunga, dan bangunannya juga masih mempertahankan semacam arsitektur. Terlihat di atas gedungnya, puncak atapnya, intinya bagus. Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk kebaikan bersama. Kita akan mencoba lewat ke sana, apakah ada, sekaligus explore wilayah-wilayah di sini.
Kita akan lihat-lihat ke sana. Ada juga balik tempat istirahat sekaligus menikmati suasana parkir di bawah. Sekarang saya mau pulang. Ini adalah situasi basement atau tempat parkir. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali, harap diingat-ingat di parkir basement mana. Karena di sini tidak ada tanda apakah ini parkir lantai 1 atau parkir lantai 2. Jadi kita hanya mengingat-ingat aja sih sebenarnya. Oh, ini udah ada tanda-tanda istilah keluar. Di lantai juga sudah ada, cuma kurang jelas. Nanti kalau situasi padat pasti bakalan bingung. Jadi mungkin nanti sedikit perlu dievaluasi, yaitu harus diisi tanda ini parkir lantai berapa, itu aja sebenarnya. Sekarang kita akan bayar parkir dulu. Oh, kudu beli 2000 kan buat beli. Nggih. Nggih beli. Nah, tadi bayar parkir 2000. Tiketnya juga jelas ada, jadi bukan seperti parkir yang sebelumnya. Dia main kayak ketok harga 5.000 bahkan 10.000. Sekarang kita ada di belakangnya. Ini adalah belakang basement atau parkirnya. Nih, terlihat sangat megah dan juga luas kalau dilihat. Di sini juga terlihat masih ada beberapa pembangunan yang belum diselesaikan untuk senderanya ini. Kita akan kembali lewat jalur Batu Seso karena itu satu arah, didesain agar tidak terjadi kemacetan. Biasanya pada hari-hari atau puncak-puncak acaranya biasanya macet. Jika sebelumnya tidak ada parkir seperti ini, kita bingung mau parkir di mana, mau kemana. Sekarang kita akan belok ke kiri. Pemedak juga ramai berdatangan. Ini sekitar jam setengah 12. Tadi berangkat jam 7.30 karena memang pelan-pelan di jalan dan menikmati setiap momennya. Jadi nggak buru-buru atau juga nggak akan kemana. Kalau kita main game kuat berjam-jam ini, masa sembahyang menghadap Tuhan kita buru-buru, kan seperti sebuah ironi untuk kita. Terlihat di kiri-kiri jalan banyak sampah-sampah plastik berserakan. Kini itu ditinggalkan oleh pemedak yang dari Besaki ini di kiri-kiri jalan. Jika dulu sebelumnya di sini sangat bersih, tidak ada bekas-bekas sampah plastik atau pencanang. Cuma sekedar pemberitahuan kalau di sini tidak ada monyet, anjing ataupun kucing yang membuang sampah. Tapi manusia, iya, manusia di sini membuang sampah. Jadi bagi kalian yang merasa masih sering buang sampah sembarangan, tolong bertindaklah seperti anjing, kucing, monyet yang seperti itu. Karena dia nggak pernah buang sampah sembarangan di sini. Jadi tanggung jawab kebersihan adalah kita semua punya, bukan cuma petugas kebersihan atau warga-warga di sekitar. Jangan cuma kenceng menghadap Tuhan berdoa, tapi kita nggak ikut menjaga lingkungan. Jangan cuma trihita karana itu konsep di mulut aja. Kita mulai aplikasikan ke diri sendiri. Kemudian setelah mulai dari diri sendiri, orang lain akan melihat hal positif tersebut, akan tergerak secara tidak langsung. Ini kritik juga untuk kita semua, bukan hanya untuk yang buang-buang sampah, untuk kita semua, untuk selalu menjaga kebersihan. Membiasakan hal-hal baik itu memang susah, tapi tidak ada istilahnya tidak mungkin selama mau mencoba dan ada keinginan.
Ini terlihat sangat kumuh, padahal kita sembahyang menghadap Tuhan, tapi lupa kita menghargai ciptaannya, yaitu lingkungan dan alam semesta. Karena sebelum ada pemanjat-pemanjat yang datang di sini sangat bersih, bebas dari sampah-sampah plastik. Kenapa saya tahu? Karena saya sering mengamati lingkungan di sini. Tapi sekarang saat situasi seperti ini malah berubah drastis. Karena saya sering juga lihat postingan di media sosial aksi-aksi bersih sampah plastik yang seperti itu. Artinya apa? Kesadaran kita terhadap plastik itu masih kurang. Jadi jangan dulu teriak-teriak Indonesia bebas korupsi, Indonesia harus maju. Tapi kalau urusan buang sampah plastik, buang sampah yang kayak gini aja masih susah. Jadi jangan berharap Indonesia bisa maju kalau SDM-nya masih belum ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya nih. Lihat tuh betapa. Nih di sini biasanya ramai orang istirahat, nyatanya plastik berserakan. Ini juga banyak sampah plastik di sini. Yuk, mari bersama-sama kita jaga kebersihan. Walaupun kalian melintas cuma setahun sekali di sini, tapi harapan saya semua orang ikut serta menjaga kebersihan di sini. Nah, ini sudah perjalanan pulang dekat, jadi saya nggak akan record lagi karena tadi sudah perjalanan menuju Pura Besakainya saya sudah ke-record. Jadi saya sampaikan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan perjalanan saya hari ini. Semoga nggak bosan-bosan mendengar suara saya, mendengar celoteh saya. Untuk waktu yang kalian sisihkan untuk menonton video ini, saya sampaikan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.